Audio Jungle. Shalom, selamat pagi Amang Inang, salam sejahtera penuh kasih buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji dan yang kami muliakan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan hingga pagi ini. Tuhan masih memberi kami kesehatan dan napas kehidupan. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan bagi kami. Buka hati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan buat kita hari ini Jumat 24 Januari 2025 terambil dari Yehezkiel 36 ayat 26. Demikian dikatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan tema pengubahan hati oleh Roh Kudus yang didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 26. Roh Kudus memiliki kuasa untuk memulihkan, menyucikan, dan membentuk hati kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Melalui renungan ini, kita akan melihat pentingnya mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan bagaimana kita dapat bersahabat dengannya dalam proses transformasi ini. Marilah kita siap menerima perubahan yang nyata dalam hati kita, sehingga kita dapat hidup dan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita merasa terjebak dalam kebiasaan buruk, pikiran yang negatif, atau sikap yang tidak menyenangkan. Hati kita menjadi keras, dipenuhi dengan egoisme dan keinginan duniawi yang membatasi pertumbuhan rohani kita. Namun, ada kabar baik. Roh Kudus memiliki kuasa untuk mengubah hati kita. Pada saat kita membaca ayat
Yehezkiel 36 ayat 26 ini kita menyadari bahwa Allah menjanjikan pengubahan hati yang baru bagi umatnya. Allah berjanji untuk memberikan hati yang lembut dan setia, hati yang mampu mencintai dan melayaninya dengan tulus. Yang pertama, Roh Kudus dapat memulihkan hati yang rusak. Seperti yang terlihat dalam ayat referensi, Allah berjanji untuk mengambil hati yang keras dari hidup kita. Hati yang keras melambangkan ketidakpekaan kita terhadap kehendak Allah dan penghalang dalam hubungan kita dengannya. Tetapi Roh Kudus dengan kasih-Nya yang tak terbatas mampu menggantikan hati yang keras dengan hati yang lembut dan penuh kasih. Yang kedua, Roh Kudus dapat menyucikan hati kita. Hati kita cenderung tercemar oleh dosa, kebencian, iri hati, dan nafsu duniawi. Namun, Roh Kudus hadir untuk membersihkan hati kita dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Dia membersihkan pikiran kita dari kotoran dan menyingkirkan penghalang yang menghalangi komunikasi kita dengan Allah. Roh Kudus membawa pemurnian dan menyucikan hati kita sehingga kita dapat hidup dalam kesucian dan kekudusan yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang ketiga, Roh Kudus membentuk hati kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Dia adalah tukang pahat yang terampil, yang bekerja dengan lembut di dalam hidup kita. Roh Kudus mengajarkan, membimbing, dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dia meluruskan kesalahan kita, membimbing kita dalam kebenaran, dan menguatkan karakter kita. Ketika kita memberikan izin bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita, Dia mengubah perspektif kita, mengubah prioritas kita, dan mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang penting di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita bukanlah suatu proses yang selesai dalam semalam. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesetiaan, kerendahan hati, dan ketaatan kita terhadap Allah. Dalam doa kita dapat memohon agar Roh Kudus melanjutkan pekerjaannya dalam mengubah hati kita. Kita juga perlu membuka diri untuk menerima ajaran dan tegurannya, serta menjalankan perintahnya dengan penuh pengabdian. Dalam perjalanan ini, kita akan melihat transformasi nyata dalam hidup kita. Hati yang keras akan berubah menjadi hati yang lembut dan penuh kasih. Hati yang dipenuhi dengan dosa akan disucikan, dibersihkan. Hati yang cenderung kepada dunia akan ditebus dan dibentuk menjadi hati yang mencari kerajaan Allah. Marilah kita menjalani hidup ini dengan pengharapan yang kuat bahwa Roh Kudus dapat mengubah hati kita. Terimalah janji Allah bahwa Dia memberikan hati yang baru dan menaruh roh yang baru di dalam kita. Biarkanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, memulihkan, menyucikan, dan membentuk hati kita agar sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam pengubahan hati oleh Roh Kudus, kita akan mengalami hidup yang lebih dekat dengan Allah dan membawa kemuliaan bagi-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui renungan ini kita telah merenungkan
Betapa pentingnya mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk mengubah hati kita. Roh Kudus memiliki kuasa untuk memulihkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan kehendak Allah. Marilah kita harus mempersembahkan hidup kita kepadanya, membiarkannya bekerja dalam hati kita sepanjang waktu. Melalui perubahan hati yang dilakukan oleh Roh Kudus, kita dapat hidup dalam kesucian dan membawa kemuliaan baginya. Marilah kita melangkah keluar setelah mendengarkan renungan ini dengan tekad yang baru untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sapaan firman-Mu di pagi ini. Biarlah Tuhan yang penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh taat kepada Tuhan dan mempunyai hati yang baru di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan, kiranya tuntunan dan penyertaan Tuhan yang selalu bersama kami. Berdoa Tuhan buat semua anak-anak kami mulai dari yang kecil hingga dewasa, yang duduk di bangku sekolah dan yang sudah bekerja, yang jauh dari kami dan yang bersama-sama dengan kami. Tuhan yang melindungi dan yang memberkati anak-anak kami. Tuhan yang memberi hikmat dan kebijaksanaan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami bawa dalam doa keluarga lepas keluarga, di dalam setiap pergumulan kami, baik dalam pergumulan keluarga, usaha pekerjaan, pergumulan diri kami sendiri. Tuhanlah yang menolong kami dan memampukan kami dalam menjalani semuanya dengan berserah kepada Tuhan, sehingga kami mampu melalui semuanya dengan kasih yang daripada Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat keluarga yang menantikan hadirnya keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, dan yang sedang mencari pekerjaan, dan juga anak-anak kami yang sedang mencari jodoh mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang menjawabnya tepat pada waktunya, sehingga mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Berdoa juga Bapa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia dan inang kami yang sudah mabalu. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kesehatan mereka, yang memberikan umur yang panjang, mencukupkan segala yang mereka perlukan, selalu berserah dan berpengharapan hanya kepadamu saja, dan juga keluarga kami Bapa dimanapun berada. Tuhan yang memberkati setiap keluarga kami, memberikan kesehatan dan mencukupkan segala yang diperlukan setiap keluarga yang kami cintai. Jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini, Bapa, Engkaulah yang memberi kesehatan dan umur yang panjang, sehingga sukacita selalu menjalani hari-hari mereka bersama keluarga, dan juga jemaat Bapa yang saat ini sedang sakit. Bapa, kami bawa dalam doa kami, Tuhanlah yang berikan kesehatan, memberkati setiap makanan, obat yang mereka makan. Itu Tuhan menjadi jalan, Bapa, memberikan kesembuhan buat keluarga kami yang sedang sakit, sehingga mereka pun boleh sembuh dan beraktivitas dengan baik dan sehat ya Bapa. Banyak lagi doa dan permohonan kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan tahu semua apa yang kami minta kepadamu. Dengarkanlah doa kami Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.